Bab 36. Terjebak jadi istri simpanan. Bau masakan lezat dan menggoda menjadi sambutan bagi Alea ketika datang ke rumahnya. Benar, usai melayani N4 Su bejat Tristan, pria itu benar-benar mengizinkannya pulang ke rumah sang kakak sampai jam 8 malam nanti. Alea memeluk kakaknya yang tersenyum sambil membuka kedua tangannya. Kondisi Firda sudah jauh lebih baik dan Alea senang melihatnya. Kak, lirik Alea semakin mengeratkan pelukannya. Bagaimana pekerjaan kamu? Lancar kan? Tanya Firda lalu melepaskan pelukannya. Alea berusaha untuk tersenyum. Tidak akan ia biarkan kakaknya tahu segala permasalahannya saat ini. Apalagi jika tahu tentang pekerjaannya sebagai simpanan Tristan. Lancar kak, tapi ya gitu, aku capek. Jawab Alea seraya mengusap tengkuknya. Kepala Alea yang sedikit mendongak membuat sesuatu tercetak di lehernya dapat dilihat oleh Firda. Lea, leher kamu kenapa merah gini? Tanya Firda memegang merah-merah di leher adiknya. Tubuh Alea menegang. Ia refleks menjauhkan tangan sang kakak dari lehernya. Bagaimana bisa Alea lupa jika Tristan tadi meninggalkan tanda di lehernya? Wajah Alea yang pucat dan berkeringat membuat Firda semakin bingung. Lea, itu kenapa? Tanya Firda mengulang pertanyaannya. Ini aku alergi, kak. Ada salah satu makanan di restoran yang tidak cocok sampai membuatku gatal. Jawab Alea berbohong. Firda mengangkat sebelah alisnya. Ia bingung dengan penjelasan dari adiknya barusan. Firda menghela napas. Ia mengangguk sebagai pemutus pertanyaannya. Ya sudah, jangan lupa minum obat ya. Kamu kan kerja. Takutnya itu mengganggu penampilan kamu nantinya. Tutur Firda dengan lembut. Alea menghela napas lega. Ia mengangguk kecil sebagai balasan atas ucapan kakaknya barusan. Kakak masak, Mbak Ina mana? Tanya Alea mengalihkan pembicaraan. Mbak Ina sudah aku kasih uang dan dia hendak kerja lagi untuk jaga aku. Jawab Firda dengan senyuman. Loh, kenapa? Aku mempekerjakan dia untuk bantu kakak. Ujar Alea bingung dan sedikit terkejut. Aku tidak mau merepotin kamu terus, Lea. Lebih baik uangnya ditabung. Lagi pula aku sudah jauh lebih baik. Jelas Firda dengan penuh pengertian. Alea menggeleng. Harusnya kakak anda usah mikirin itu. Kakak ini masih dalam perawatan jalan. Timpal Alea pelan. Oh sudahlah, aku baik-baik saja. Dan aku juga akan mulai bekerja jika nanti sudah benar-benar pulih. Ucap Firda lalu menarik tangan adiknya ke meja makan. Kakak masak makanan kesukaan kamu, telur balado. Ujar Firda dengan sumringah. Alea tersenyum. Ia meraih tangan kakaknya lalu menggenggamnya erat. Aku masih bisa nabung kok walau mempekerjakan seseorang untuk bantu kakak, kata Alea. Wanita itu tidak tega jika meninggalkan kakaknya yang masih dalam masa pemulihan seorang diri. Sudahlah Lea. Masalah ini sudah kita bicarakan tadi. Sekarang ayo makan. Kamu baru pulang kerja. Pasti lapar kan? Tutur Firda seraya mengambilkan makanan untuk adiknya. Alea tidak bisa bicara lagi. Ia hanya bisa diam setelah menghela napas pelan. Kakaknya keras kepala. Sama seperti mendiang ayahnya. Kak, panggil Alea. Sahut Firda seraya menarik kursi dan duduk di depan Alea. Suka kangen mama sama papa enggak sih? Tanya Alea tiba-tiba. Firda yang baru saja ingin melahap makanan langsung terhenti. Ia menatap adiknya yang terlihat sedih. Sabar ya, kasihan mereka jika melihat kita sedih di sini. Bisik Firda berusaha untuk tegar. Kalau ada mama sama papa, pasti hidup kita jauh lebih baik lagi kan kak?
Liri Alea menundukkan kepalanya. Alea sudah tidak punya siapapun lagi selain Firda. Karena itulah Alea tidak akan membuat kakaknya celaka. Alea siap melakukan apapun demi keamanan kakaknya. Lea, aku sudah lelah memasak ini semua. Kau tega tidak memakannya? Tanya Firda sedih. Alea tersenyum senang. Ia menganggukkan kepalanya lalu segera melahap makanan yang sudah disiapkan oleh sang kakak. Selalu enak, puji Alea di suapan pertama. Kamu ini selalu bisa buat aku bahagia, balas Firda geleng-geleng kepala. Kakak dan adik itu makan dengan tenang dan melupakan sejenak masalah yang dihadapi. Alea akan memanfaatkan waktu yang ada ini untuk mengobrol banyak hal. Karena ia harus pulang nanti malam dan tidak tahu kapan bisa bertemu seperti ini lagi. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang pria sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya. Tidak tahu ada masalah apa, tapi sang mama memintanya untuk datang. Pak, apa kita perlu mampir ke toko bunga seperti biasa? Tanya Mondi pada atasannya. Ya, tentu saja. Aku tidak boleh melupakan hal itu, jawab Tristan. Mobil yang Mondi kendarai pun berhenti di salah satu toko bunga langganan Tristan setiap kali ingin menemui mamanya. Mamanya Tristan begitu menyukai bunga dan Tristan lebih wajib membawa bunga daripada makanan. Belikan bunga seperti biasa ya, ucap Tristan pada Mondi. Mondi mengangguk paham. Ia sampai hafal berapa jumlah tangkai yang harus ia beli. Saking terlalu seringnya membeli bunga tiap kali ke rumah besar Kusuma. Setelah selesai membeli bunga, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Toko bunga yang tidak terlalu jauh dari rumah besar Kusuma membuat mereka cepat sampai. Tuan muda Tristan, selamat datang, sapa penjaga rumah Kusuma. Tristan tidak membalas, hanya Mondi yang membalas dengan anggukan kecil. Tristan, panggilan itu langsung diterima Tristan ketika dirinya baru sampai di rumah. Ternyata ia sudah ditunggu oleh kedua orang tuanya yang duduk santai di ruang tamu. Tristan mendekat. Ia memberikan bunga yang sudah ia beli kepada sang mama. Mama enggak butuh bunga kamu, Tristan, kata Saras, ibunda Tristan. Tristan mengerutkan keningnya. Tumben sekali sang mama bicara seperti ini. Ada apa dengan mama? Tanya Tristan lembut. Duduk, Tristan. Kami butuh penjelasan dari kamu. Pinta Jaya Kusuma, ayah Tristan. Tristan menurut. Ia duduk di hadapan kedua orang tuanya dan Mondi berdiri di belakangnya. Apa maksud kamu meminta cerai dari Linda, Tristan? Tanya Saras dengan tatapan mata yang tajam. Tristan memejamkan matanya sebentar. Jadi ini alasan dirinya ditelepon secara mendadak dan diminta datang ke rumah tiba-tiba. Sialan, wanita itu tidak takut dengan ancamanku. Batin Tristan mengepalkan tangannya. Tristan hanya diam. Ia berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya benar-benar panas dan siap meledak jika ada Linda di sana. Rupanya Linda tidak takut dengan ancaman darinya. Linda benar-benar sudah menentangnya. Bab 37. Tristan kembali dari rumah orang tuanya. Ia pulang ke rumah yang ia tempati bersama perempuan yang tidak lain adalah istrinya. Istri yang tidak pernah dianggap selama ini. Tristan membuka pintu kamar Linda dengan kasar, sampai terdengar bunyi hentaman yang keras. Linda, panggil Tristan berteriak. Tristan tidak menemukan siapapun di kamar itu. Ia bahkan sudah mengecek kamar mandi dan hasilnya sama. Tidak ada siapapun di sana. Tristan mengepalkan tangannya. Ia pun keluar dari kamar itu, lalu kembali turun ke lantai bawah. Bi, panggil Tristan dengan nafas memburu.
Tiga orang pelayan langsung berlari dengan tergopoh-gopoh tak kalah mendengar panggilan dari bos mereka. "Kami, Tuan," ucap salah satu dari ketiga pelayan itu. "Di mana Linda?" tanya Tristan pelan dengan penuh penekanan. "Nyonya belum pulang sejak pagi, Tuan," jawab mereka bergantian. Nyonya bilang beliau ada urusan, tapi tidak mengatakan kemana perginya. Tambah yang lainnya menjelaskan. Tristan mengepalkan tangannya. Ia benar-benar sangat emosi saat ini. Namun Linda malah tidak ada di sana. "Jangan biarkan dia keluar sampai saya pulang besok," ucap Tristan tegas. Tristan pun keluar dari rumahnya yang besar itu. Ia yakin bahwa Linda tidak akan pulang malam ini, tapi akan pulang besok. "Kita ke apartemen," ucap Tristan singkat. Mondi yang berdiri di dekat pintu lantas membukakan pintu untuk bosnya. Kemudian disusul olehnya yang duduk di kursi kemudi. Mondi melirik Tristan melalui kaca di tengah mobil. Ia benar-benar melihat kilatan amarah di mata Tristan. Dan tentu saja itu karena Linda. Hari ini Mondi tahu apa yang dilakukan istri bosnya itu di kantor. Bahkan sampai menghabiskan waktu hampir 2 jam di dalam ruangan bosnya. "Sial, lihat bagaimana aku akan membuat wajahnya malu di depan kedua orang tuaku," ucap Tristan penuh penekanan. Mobil yang Mondi kendarai sampai di apartemen. Namun pria itu tidak ikut turun bersama bosnya. "Jemput aku pagi-pagi besok," ucap Tristan singkat, lalu pergi keluar dari mobil. Mondi menghela napas. Ia hanya bisa mematuhi perintah bosnya saja. Mondi pun berlalu meninggalkan area apartemen mewah itu. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Tristan harus memastikan bahwa Alea sudah ada di apartemen. Karena waktu yang berikan kepada wanita itu untuk pulang dari rumah kakaknya hanya sampai jam 8 malam. Lift terbuka saat dirinya sampai pada lantai tujuan. Pria itu langsung masuk ke dalam apartemen dengan akses fingerprint. "Alea," panggil Tristan di tengah kegelapan ruangan. Tristan mencari-cari stop kontak. Ia lalu menekannya hingga lampu pun menyala. Keheningan langsung datang menghampiri Tristan. Hal itu menandakan jika belum ada penghuni yang kembali ke sana. "Alea," panggil Tristan lagi. Tristan memeriksa kamar dan kamar mandi. Ternyata tidak ada siapapun di sana. Alea belum kembali. "Kenapa semua orang membuatku kesal hari ini?" Alea benar-benar keterlaluan. Geram Tristan mengepalkan tangannya. Dengan napas yang semakin tersengal-sengal. Tristan membuka jas miliknya, melemparkannya asal ke sofa. Ia juga membuka 3 kancing kemejanya dan kancing di bagian lengan. Setelah itu mengulungnya sampai siku. Tristan pergi ke dapur. Ia membuka kulkas dan mengambil minuman dingin dari sana. "Lihat apa yang akan aku lakukan pada wanita itu nanti," geram Tristan seraya meremas kaleng hingga tidak berbentuk. Tristan kembali ke ruang tamu. Ia duduk lalu melihat ponselnya yang tidak mendapatkan telepon ataupun pesan dari Alea yang meminta izin telat atau apapun itu. Tristan menatap kosong ke arah depan. Ia tidak sabar menantikan Alea pulang dan melampiaskan rasa kesalnya pada wanita itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara pintu apartemen yang terbuka. Tristan menoleh. Ia melihat Alea masuk dengan wajah takutnya. Alea sendiri belum menyadari kehadiran Tristan di sana, ataupun sadar akan ruangan terang padahal ia mematikan lampunya ketika berangkat bekerja tadi. "Bagus sekali. Pulang terlambat dan melanggar ucapanku," kata Tristan tanpa menatap Alea. Tubuh Alea menegang. Ia sontak menghentikan langkahnya lalu menoleh. Saat itulah Alea sadar bahwa Tristan ada di sana. Pak Tristan, sejak kapan ada di sana?" tanya Alea terbata dan gugup. Tristan meletakkan ponselnya. Ia bangkit dari duduknya.
lalu mendekati Alea dengan tatapan tajam dan menusuk seperti biasanya. Tristan mengambil tas yang Alea bawa lalu melemparnya ke sembarang arah. Tristan tidak peduli pada isi tas wanita di hadapannya. "Kau melanggar ucapanku, Alea," bentak Tristan di depan wajah wanita itu. Tristan mencengkram kedua bahu Alea dengan kasar, bahkan sampai membuat wanita itu kesakitan. Maaf Pak, saya terlalu asik dengan kakak saya, sampai lupa waktu," ucap Alea dengan bibir gemetar dan mata terpejam. Tristan semakin mencengkram kedua sisi bahu Alea. "Tahu diri kau, Azalea. Kau hidup di bawah kendaliku, maka patuhi kata-kataku," tekan Tristan mengingatkan. Cengkeraman Tristan beralih ke wajah cantik Alea. Ia mencengkram wajah itu sampai Alea meringis kesakitan. Sakit, Pak," cicit Alea pelan. "Sakit? Lalu bagaimana denganku, ha? Mamaku bicara kasar tadi, dan itu karena dirimu, sialan," umpat Tristan semakin mencengkram wajah Alea. Sementara Alea, ia tidak faham dengan kata-kata Tristan barusan. "Kau tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih dan selalu menyusahkan. Kau benar-benar membuatku kesulitan dalam segala hal," teriak Tristan kemudian mendorong tubuh Alea dengan kasar. Tubuh Alea terhempas ke belakang karena dorongan Tristan. Bahkan tanpa sadar Tristan mendorong Alea ke arah vas besar sampai pecah dengan tubuh Alea di atasnya. Ringis Alea kesakitan ketika merasakan pecahan vas itu menusuk beberapa titik tubuhnya. Mendengar suara itu membuat Tristan tersadar, lalu menatap Alea yang tergeletak di atas pecahan vas. "Alea," panggil Tristan terkejut. Tristan mendekati Alea. Ia membalik badan wanita itu dan ternyata kening tangan dan lutut wanita itu berdarah. Sakit, Pak," lirik Alea dengan tatapan lemah ke arah Tristan. Alea lalu tidak sadarkan diri. Dalam pelukan Tristan semakin panik, apalagi wajah wanita itu yang sudah merah penuh darah. Alea, buka matamu," pinta Tristan menepuk-nepuk pipi Alea. Tristan benar-benar takut dan khawatir. Ia menggendong Alea dan membahayakan ke kamar. "Alea, aku mohon bangunlah. Alea, maafkan aku," ucap Tristan dengan panik. Tristan keluar dari kamar untuk mengambil ponselnya. Ia menghubungi dokter untuk datang ke apartemen dan memeriksa serta mengobati Alea. Tristan berteriak keras. Ia benar-benar tidak sadar jika wanita yang sejak tadi ada di hadapannya adalah Alea. Ia yang terbawa emosi pada Linda. Melihat Alea adalah Linda sehingga ia tidak segan menyiksa wanita itu. Sialan, teriak Tristan mengumpat.